beberapa hari kemudian bisa mengambil anakannya ini ya, dicabut saja ya, karena itu kalau untuk Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anta David. Di sore hari ini saya berada di sawah lagi ya. Kali ini rencana saya akan memperlihatkan pertumbuhan padi saya ya, yang sistem tabela, yang umur sudah memasuki sekitar 15 hari ya. Dan seperti video di menit awal, di bagian sesi pertamanya itu, di awal video itu terlihat 3 hari ya. Jadi sekarang sudah tumbuh seperti ini, dan kita lihat seperti inilah yang terjadi sebenarnya di kehidupan sistem tabela ya, tabela. Walaupun sebenarnya sudah maksimal di tengahnya itu sudah tumbuh sangat pesat, tetapi di sini kosong. Nah, inilah yang saya akan bahas dari sistem tabela. Tidak selamanya bahwa kemarin saya upload itu videonya kebanyakan sudah subur ya, tapi inilah yang terjadi kalau sistem tabela. Dan inilah kekurangannya sistem tabela pada saat umur seperti ini ya. Banyaknya kendala. Yang pertama dari hama burung pipih pada saat tebar langsung ya. Inilah yang kosong baris ini ya. Dan ini sudah saya tanam sebagian, karena kemarin saya coba-coba tanam, ini sudah bisa. Kalau umur 15 hari itu bagus sekali ya. Kalau sudah daunnya sudah terbentuk 2 ya, atau 3 helai ya. Dan seperti ini terjadinya ya. Jadi inilah kekurangannya dari sistem tabela. Ini akibat dari hama, yaitu burung pipih, kemudian tikus, kemudian biasanya saya dapat di sini adalah burung merpati ya. Walaupun sebenarnya ada racunnya ya, yang biasa dipakai petani. Nah, bagi pemula bisa menggunakan itu Marsal ya, tapi sedikit efektif ya kalau pakai Marsal. Itu racunnya yang biasa berwarna ya, bibit padi ya. Setelah kalau ditabur ya, nanti mudah-mudahan ada kesempatan kedepannya saya perlihatkan ya caranya mengolahnya. Jadi kalau umur seperti ini segera berikan pupuk ya. Walaupun tanaman seperti ini berlubang-lubang akibat hama, segera beri pupuk, kemudian tunggu beberapa hari kemudian
bisa mengambil anakannya ini ya, dicabut saja ya. Karena itu kalau untuk bagi pemula yang sudah pernah mengalami sistem tabela pasti tahu ya. Jadi dicabut seperti ini banyak ya anakannya. Kalau kita cabut baru kita sisipkan kembali ya. Itu tidak perlu lagi, kalau banyak bibitnya tidak perlu lagi membibi ya. Karena biasa itu. Karena kalau seperti ini nanti kalau besar dia akan lebat ya. Anakannya ini belum maksimal. Belum baru satu kali beri pupu ini ya, umur sekitar 7 hari, karena saya mau percepat penyulaman yang kosong ya. Nah, jadi makanya saya langsung beri pupu ya. Apa pupunya? Bisa dengan menggunakan nitrogen ya, seperti pupuk urea ya, supaya anakannya cepat ya. Kita tanam penyulaman seperti ini supaya cepat gerak anunya ya. Walaupun sebenarnya kalau sistem tabela itulah yang bikin capek ya, kekurangannya ya. Jadi itu, tapi ini sebenarnya mudah nanti ya. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya ya ke depan 25 hari. Dan saya hanya menggunakan pupuk urea di sini 1 ember ya, karena saya takuti karena musim di MT kedua ya, di musim MT kedua. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe di channel Antadapi ya. Semoga konten ini bermanfaat untuk sahabat petani yang ingin pemula jadi sistem tabela ya, tabur benih langsung ya, dengan menggunakan peralong ya, pipa ya. Ini teratur ya, kayak ditanam ya. Seperti inilah saya awal untuk menanam padi ya, sehingga seperti itu yang sering saya upload ya. Ya, di ujung sana itu kosong ya, sampai di pohon kelapa itu yang sering saya buat video ya. Ya, jadi ini sebagai anunya, yang pertama segera memberikan pemberian pupuk ya, supaya penyulaman secepatnya. Kemudian penyemprotan terserah, karena kalau seperti ini lebih baik penyemprotan hama ya secepatnya, supaya lebih baik mengobati sebelum kena ya, mengobati sebelum kena supaya pertumbuhannya lebih bagus lagi ya. Ya, itu. Apakah kita bisa mencampurkan dengan pupuk cair lain? Ya boleh lah ya, boleh campurkan. Tapi lihat video-video saya yang sudah kalau umur 25, saya biasa menggunakan penyemprotan ya. Nanti umur sekitar 40 dan 60 itu saya menggunakan Ponska ya. Itu tidak menggunakan urea. Hanya pertamanya di umur 7 hari ya. Itu perkembangan dari padi saya, dan kekurangannya itu cuma itu penyulaman ya. Penyulaman kita sulam yang kosong ya, seperti ini ya. Kita adakan penyulaman secepatnya ya. Kapan bagusnya? Itu umur seperti ini 2 helai itu sudah bisa. Ini bagus sekali kalau kita sudah pindahkan anakannya, nanti lebih banyak ya. Dan mungkin sahabat bertanya, padi apa ini? Ini MR ya. Kemarin tempatnya Impari 32. Kenapa bukan lagi Impari 32 ditanam, Bang? Ini saya tanam ini MR 219 karena saya menghitungkan dari musimnya ya, musim hujan, karena MR itu agak-agak tahan dari robo ya. Oke, untuk melihat inilah review singkat permasalahan dari sistem tabela ya, yang selama ini kita lihat sangat subur ya. Tetapi inilah dampaknya ya, kekurangan dari sistem tabela. Walaupun biaya irit ya, tidak ada ongkos tanam, tetapi salah satu kekurangannya ini, kita tuang punya tanah, punya sawah ya, sulit, bikin capek tanam lagi kalau seperti ini ya. Cuma itu kekurangannya.
Untuk hasilnya kita tergantung dari pemeliharaan dan bibit yang kita kasih turun ya. Itu oke. Untuk ingin share dari sistem tabela, silakan komen di bawah ya untuk sahabat petani. Terima kasih untuk sahabat petani yang telah mensubscribe saya ya, dan teman kreator ya. Jadi inilah yang saya sampaikan untuk sahabat petani ya. Mudah-mudahan tidak terlalu bertele-tele ya. Ya, oke. Ini hanya saya lanjutkan untuk penyulaman ya. Saya akhiri konten ini, semoga bermanfaat untuk sahabat petani ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.